Oke, em, hari ini kita bawa matahari karena habis panas-panasan di tepi pantai. Dan tadi saya menemani Pak Sigit. Oh iya, ketemu lagi dengan saya istrinya Mas Sigit dan ini suaminya istrinya Mas Sigit ya. Biar biar relate sama channelnya Dulur Mas Sigit. Tadi kita jalan-jalan di pinggir pantai. Saya nemani Mas Sigit untuk memenuhi undangan ya. Enggak sih diundang nggak sih? Benar, Oh, diundang. klien Kita buat tamu tak diundang gitu. Asal bawa amplop kosong gitu, terus kemudian ada walu pahit ya. dicemplungin buka. Oke, jadi tadi ceritanya diundang di acara Jambore FPRB. Dan karena menarik acaranya menurut saya, jadi pengen tahu eh ini FPRB itu sebenarnya siapa sih? Kalau saya seringnya seragam-seragam yang saya lihat hari ini biasanya saya ketemu kalau misalkan ada acara-acara besar gitu ya di desa atau pas di lapangan. Ya acara-acara yang melibatkan massa banyak. Saya sering melihat si bapak-bapak ini, ada ibu-ibunya juga ya. Itu biasanya di pinggir jalan gitu, itu ikut ngamanin gitu ya, ikut me apa sih namanya mengatur lalu lintas, kemudian ya adalah dilihat dari seragamnya itu muncul-muncul FPRB FPRB. Sebenarnya FPRB itu siapa sih Pak? FPRB adalah ini kayak ada ya kayak sosialisasi komisi A aja. Ya, FPRB dengan bahasa yang lebih sederhana lah aja. ya. Kita mudah kan kalau tadi bahasa saya yang sering dilihat di acara-acara besar gitu ya, ikut bantu pengamanan. Nah, ini tuh sebenarnya FPRB itu siapa dan apa Kalau pesannya? sebenarnya ya ini FPRB itu udah namanya itu sangat mencerminkan perannya. Sangat mencerminkan apa niat dan tujuan dari apa dibentuknya FPRB. Jadi FPRB itu adalah forum pengurangan resiko bencana. Bukan resiko, Apa? risiko. Risiko. Bukan resiko ya? Nggak tahu kalau di KBBI risiko. Oke, risiko. Nah, ini forum pengurangan risiko bencana. Jadi FPRB itu adalah salah satu wujud ya, perubahan paradigma dalam pengelolaan bencana di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui kan, kalau untuk Indonesia sendiri itu kan berada di area yang di situ memang kerawanan bencananya itu cukup tinggi gitu. Mulai dari gunung berapi, kita juga berada di jalur lempeng tektonik dan sebagainya. Terus kemudian apa namanya lempeng vulkanik. Terus kemudian gempa itu juga satu paket gitu dengan kondisi apa namanya di lempeng-lempeng permukaan bumi kita. Terus kemudian tsunami itu juga satu paket gitu. Jadi kalau kita bicara Indonesia secara umum itu juga memang Indonesia itu memiliki banyak sekali kerawanan bencana. Ya, kebakaran hutan juga ya. Kebakaran hutan. Jadi ibarat elemen itu ya, jenis bencana yang bisa ada di Indonesia itu mulai dari air, api, udara, bumi gitu, ada semua. Ya. Ada semua, komplit gitu, komplit. Jadi kita tuh tinggal di area yang memang memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Dan sebenarnya itu juga bukan hal baru. Dulu sudah ada sejak sebelum Indonesia berdiri, itu dulu juga sudah ada banyak sekali bencana-bencana besar ya, meledaknya Krakatau, terus kemudian dulu yang jauh lebih lama lagi itu yang sekarang menjadi Danau Toba. Ada banyak kaldera itu kan juga menunjukkan bahwa dulu itu di area Indonesia itu memang sering terjadi ledakan-ledakan vulkanik yang sangat besar sampai tercipta kaldera. Jadi ya kesadaran atau awareness terhadap itu tuh perlu kita munculkan gitu. Jadi ya jangan kaget kalau semua misalkan ada bencana di Indonesia gitu yang perlu dilakukan ya memang kita sadar dengan tingkat kerawanannya dan kita coba bareng-bareng gitu mengurangi resiko atau dampak dari adanya bencana tersebut. Nah, pasca dulu 2004 ada tsunami Aceh gitu. Terus kemudian 2006 ada gempa Jogja.
Nah, itu mulai berubah paradigma pengelolaan dampak dari bencana yang dulunya memang lebih tersentral di pemerintah, nah, sekarang lebih meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Kalau di itu seolah-olah pemerintah itu adalah regulator, fasilitator, dan aktor gitu kan. Jadi ya semuanya itu oleh pemerintah gitu, dari pemerintah oleh pemerintah untuk masyarakat. Tapi kan kenyataannya yo nggak mampu gitu. Karena ini juga hasil riset itu ketika ada bencana-bencana di Jepang pada waktu itu, bencana apa ya? Gempa atau bencana. Iya, kan dari dulu pelajaran SD sering diceritain sama guru SD kalau di gempa itu tuh sering banget di Jepang itu sering banget gempa. Nah, dan dari studi atas korban-korban bencana gempa tersebut, itu mayoritas itu diselamatkan bukan oleh pemerintah, oleh diri mereka sendiri, oleh keluarganya, oleh tetangganya gitu. Baru sekian persen di bawahnya, itu termasuk golongan minoritas gitu kan, diselamatkan oleh tim relawan yang dibentuk oleh pemerintah gitu. Jadi nggak bisa kalau mengandalkan misalkan ya dari BPBD gitu misalkan, Badan Penanggulangan Bencana di tingkat daerah, itu mengandalkan BPBD sebanyak apapun orangnya gitu. Kalau seumpama diminta untuk menjangkau satu area kabupaten, ya golden time atau waktu emas untuk penanganan bencana itu akan hilang gitu. Kebakaran, kalau nunggu damkar datang tanpa ada pertolongan pertamanya, ini kan juga golden time-nya akan hilang dan kebakaran tersebut terlanjur sudah meluas. Nah, terus misalkan kecelakaan gitu, ada kecelakaan, terus kemudian kita nunggu gitu kan, kita telepon gitu dari BPBD atau kita telepon teman-teman PMI kayak gitu, relawan PMI, KSR atau apa gitu. Nah, itu yang mereka butuh waktu. Tentunya harus ada penanganan pertama yang dia itu memang respon cepat. Nah, membangun kesadaran warga dan melibatkan mereka dari awalnya itu menjadi objek yang pasif gitu, menjadi subjek yang aktif. Nah, ini paradigma baru penanganan bencana. Oke, kebayang sih ya, karena faktanya risiko bencana untuk konteks geografis Indonesia itu tinggi. Kemudian namanya bencana itu pasti darurat ya, maksudnya bukan nanti kita ini ya di program kerjain nanti di pemerintah gitu ya, program pemerintah akan ada bencana kan nggak kayak gitu ya. Meskipun memang ada studinya misalkan kayak bencana banjir ya kapan terjadinya itu kan bisa diprediksi. Ya ada proses, ada prediksi ya, juga, cuaca juga bisa diprediksi kan, misalkan nanti akan ada La Nina dan Latansa, Laris tanpa sisa. Lu siklon La Vida itu lagu ya, dan lala yang lain ya, maksudnya sering kan kita tahu nanti diprediksi ada badai apa kan bisa, tapi ya hari-harinya gitu ya, itu pada akhirnya kedaruratan, kemendesakan itu juga bisa kebayang. Jadi ingat sih berdasarkan referensi salah satu drakor. Ya, halo Papa pendrakor, sahabat drakor. Sebenarnya salah satu drakor yang istri saya kayak wawasan ya. Kayak wawasan. Referensinya apa drakor? Tapi ya ini bagi orang awam cukup memudahkan sih. Jadi ceritanya salah satu drakor medis yang saya tonton itu kok saya ya, yang aku tonton itu ya, itu ceritanya ada sebuah operasi darurat, terus habis itu keluarganya itu mengucapkan terima kasih sama dokternya gitu. Dan kebetulan ini operasinya itu melibatkan 2 dokter spesialis gitu, yang satu jantung, yang satu spesialis bedah penyakit dalam apalah kayak gitu. Saya sepertinya tahu, hospital playlist. Oh iya, ya mana lagi. Katanya nanti mau ada prequelnya kan. Update sekali ya. Kembali ke ini. Kalau bisa keluarganya kan terima kasih kan, bilang sama dokternya itu. Ini kita harus kalau misalkan kita harus lebih berterima kasih, kita berterima kasih kepada siapa gitu, dokter yang jantung apa dokter yang dalam gitu kan, karena kasus penyakitnya itu sangat kompleks. Terus
singkat cerita gitu ya, di satu episode itu kemudian salah satu dokter bedahnya itu bilang, yang kalau mau bilang berterima kasihlah kepada IGD gitu. Karena dengan pertolongan pertama yang tepat, akhirnya kita bisa melakukan operasi lanjutannya itu juga dengan lancar gitu. Berarti dengan logika yang sama, ya berikutnya sebelum masuk ke IGD kan pasti ada pertolongan pertamanya dulu kan. Betul. Bagaimana pertolongan pertama yang tepat itu bisa mengantarkan pada penanganan berikutnya yang tepat. Makanya namanya tadi apa? Risiko, pengurangan risiko. Forum pengurangan risiko bencana, bukan penghilangan. Bukan penghilangan, tapi pengurangannya. Dan tetap apakah ini merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat? Ya kalau dikatakan pengalihan tanggung jawab bukan ya, tapi lebih tepatnya mengajak partisipasi dari masyarakat. Meningkatkan partisipasi. Jadi ada peran pemerintah. Kita kita dari pemerintah itu banyak juga memberikan fasilitasi bagi FPRB. Meskipun bisa dikatakan itu masih kurang ya. Bisa dikatakan masih kurang. Kenapa ya? Karena memang FPRB ini kan luar biasa. Mereka aktivitasnya itu banyak sekali gitu. Ada banyak sekali swadana gitu. Mereka memang benar-benar punya inisiatif untuk melakukan forum-forum edukasi dan lain sebagainya, bahkan yang tidak difasilitasi oleh pemerintah. Tapi dari pemerintah itu juga menyelenggarakan beberapa fasilitasi. Salah satunya tadi ya jambore gitu. Terus kemudian ada forum di tingkat kecamatan, forum peningkatan kapasitas gitu kan, disesuaikan, diupdate skill apa yang kira-kira dibutuhkan. Bahkan tahu kan teman-teman gitu, kemarin waktu kami dampingi pelatihan FPRB ya, peningkatan kapasitas forum pengurangan resiko bencana di tingkat Kapanewon atau kecamatan di Sewon. Itu tahu kan teman-teman, request terbanyak sekarang untuk pengurangan resiko bencana itu adalah tentang snack handling. Snack ya, menghandle snack gitu ya, ada jajanan itu kan gimana caranya menghandle dengan baik. Ngehandle ular lah, Iya. Wah, itu benar banget sih, karena ya aku pikir sedikit orang ya yang bisa, misalkan ada ular masuk gitu, bisa mengidentifikasi dengan tepat, menangani dengan tepat, dengan tenang gitu ya. Dan kalau trennya sih arahannya ya jangan asal bunuh gitu, karena itu berkaitan dengan keseimbangan ekosistem gitu. Tapi kan takut ya. Ya iya, benar. Meskipun sebenarnya ular itu lebih takut dengan manusia gitu kan. Ya, kitanya cepat, dia semakin heboh juga. Hanya ada ular-ular tertentu gitu yang racunnya itu ya berakibat punya dampak hilangnya jiwa seseorang atau meninggalnya seseorang. Nah, kan tapi mayoritas ular itu ya dia memang dilihat dari mangsanya kan. Dilihat dari mangsanya, rata-rata kan dia memangsa hewan berat gitu, misalkan kayak tikus gitu atau cicak gitu kan. Ya, akhirnya kapasitas racunnya itu sebenarnya untuk hewan tersebut, bukan untuk bukan untuk makhluk sebesar manusia. Nah, sehingga akhirnya sebenarnya ya bahayanya itu juga perlu kita ukur ya, ular yang main di sawah gitu kan, ular sawah gitu yang main ke rumah kita gitu. Ya ini kan perlu di handling sebaik mungkin gitu. Karena kalau semua ular tersebut diambil semuanya gitu, akhirnya yang muncul adalah tikus. Wah. Ya kan, itu nama aja gitu. Dia punya musik juga gitu. Nah ini banyak sekali permintaan gitu, bahkan tawon. Tawon ini juga banyak sekali. Oh iya. Aku pernah ada cerita temanku ya. Ini real, orangnya kenal, orang yang menceritakan itu aku kenal, dan dia bercerita sebagai sumber yang kenal dengan, jadi ini sumber dari orang yang mengalami. Dia adalah temanku, dan aku dapat dari temanku. Jadi ada kenalan dia tuh yang meninggal karena disengat tawon. Meninggal karena disengat tawon? Iya. Tawon tertentu ya, maksudnya nggak asal tawon ya, gitu. Benar. Karena awalnya dikira cuma tawon gitu, terus ngusir tawon gitu, dikira tawon biasa, ternyata itu lupa namanya tawon apa gitu. Tawon tertentu ya. Tawon tertentu ya, nanti kita dicari ya. Tawon yang berbahaya gitu, terus sampai akhirnya qadarullah meninggal gitu karena terlambat penanganan. Terlambat penanganan ini kan akhirnya membawa dampak yang jauh lebih mungkin lebih buruk daripada bencana itu sendiri. Seringkali kan seperti itu.
kesalahan penanganan, keterlambatan penanganan yang gini sebenarnya bisa dibuka ruang partisipasi masyarakat. Semakin banyak subjek yang menangani, tentunya dengan kapasitas yang benar ya, jangan sampai malah ikut menangani tapi ternyata malah justru menambah dampak dari musibah itu sendiri gitu. Saya itu pernah misalkan aku gue pernah gue apa, mau gue jadi Lu- gue pernah. lu mau gue Nah ini jadi aku tuh pernah di depan puskesmas itu kebetulan ada satu puskesmas yang tepat berada di pinggir jalan. Maksudnya itu kalau tempat berada di pinggir jalan dan tempat parkirnya itu terbatas mom. Tempat parkirnya itu terbatas. bukannya rata-rata puskesmas pasti di pinggir jalan ya? Iya kalau di tengah jalan kan bisa merusak ya. Gitu. Atau apakah ada puskesmas yang di tengah sawah gitu? Ada ya di tepi sungai gitu ya sambil liling gitu ya. Di pinggir jalan besar kali Iya, ya. besar. Ya ini jadi nggak di tengah jalan ya tapi di pinggir jalan. Jalan. Ini perlu dan penting untuk saya utarakan. Nah ini kayak itu nanti sholat di mana? Sholat di jalan. Ya nggak bisa sholat di jalan, ini ketabrak. Nah ini kan ada puskesmas tuh, dia dekat sama apa namanya jalan besar, tempat parkirnya juga terbatas. Jadi keluar tempat parkir itu langsung jalan besar. Ada orang bapak-bapak itu waktu itu ya naik sepeda ke apa namanya ke puskesmas. Niatnya mungkin berobat ya. Keluar dari puskesmas itu ketabrak. Keluar dari puskesmas itu ketabrak. Terus kemudian dia jatuh. Waktu itu kan kita mau nolong kan, tapi kan khawatir juga kalau soal ternyata ada salah, nggak boleh asal angkat. nggak boleh itu kalau semua asal angkat tulang yang awalnya mungkin tidak patah bisa jadi patah gitu. Atau syaraf yang Itu yang terkena. Itu yang lebih kita khawatirkan kan seperti itu gitu. Jadi ya kita memang membutuhkan skill untuk pengurangan resiko tadi. Jangan sampai inisiatif kita untuk mengatasi bencana itu malah justru menambah dampak dari bencana itu sendiri. Nah, makin banyak orang yang punya skill, makin banyak orang yang punya kesadaran, makin banyak pihak yang bisa dilibatkan. Mulai dari pemerintah, swasta, warga masyarakat, terus kemudian akademisi. Akademisi itu udah penting banget. Ini juga masuk di dalam FPRP. Oh, jadi ada banyak pihak gitu banyak elemen yang dilibatkan dan ini berarti kan basisnya kerelawanan ya, bukan orang yang digaji secara permanen, tapi aku bayangin sih memang orang-orang yang punya jiwa menolong gitu. Dan ini kalau semakin melibatkan banyak pihak, misalkan ya asal jiwa menolong aja kan nggak cukup ya, tentu butuh ilmu, terus habis itu juga tentu punya keberdayaan secara komunitas untuk bisa tetap berjalan dan berkembang tanpa harus selalu menunggu fasilitasi dari pemerintah. Benar, gitu kan. Nah ini salah satu keunggulan dari pelibatan masyarakat itu kan akhirnya potensi itu bisa sama-sama terjalin gitu. Sama-sama terjalin gitu. Mereka mungkin ada ada yang punya skill di bidang A, di bidang B gitu. Akademisi turun. Nah, tentunya kalau akademisi turun dia diminta untuk melakukan pengurangan resiko bencana ala relawan-relawan yang memang setiap harinya snack handling kayak gitu ya, akademisi malah dia akan berkorban sendiri. Analisis dulu dan sebagainya. Cuma ketika cari instrumennya ini menggunakan alat ukur apa gitu. Sebentar itu dilihat rahangnya kayak gimana. Ini berarti tingkat bahayanya seperti ini gitu. Nanti kita akan kelamaan gitu. Tapi untuk membaca potensi bencana, itu kan akademisi memang bidang mereka gitu. Dibantu sendiri ya misalkan karena salah satunya area-area rawan longsor. Area-area rawan longsor itu kan teman-teman di geologi ya. Di biologi udah bisa banget mendeteksi gitu area-area mana sih. Jadi longsor itu titik yang rawan titik yang rawan. Secara infrastruktur atau pembangunan itu juga perlu diberikan prioritas khusus. Benar. Itu kan peran dari teman-teman akademisi gitu. Area-area yang layak dibangun itu yang mana, yang tidak layak dibangun itu yang mana. Kemarin kan beberapa juga sempat viral kan ada satu perumahan gitu, ada satu perumahan yang belum ada 100 hari itu sudah pada roboh itu. Karena tepat berada di pinggir sungai gitu. Ya, karena pinggir sungai jadi murah ya.
Dirli gitu. Tapi kan Riverside. Nah, itu belum pinggir kali. pinggir kali gitu. Ada satu perumahan gitu. Sempat trending kok itu di Twitter. Dia benar-benar tepat berada di pinggir sungai. Gitu. Ya ini siapa yang ngasih izin gitu kan? Harusnya kan itu resiko bencana tersebut sudah dikaji. Apalagi ketika di sepadan sungai itu adalah aliran sungai itu memang perlu dinotis khusus kan, bagaimana arusnya, bagaimana konturnya, area amannya itu berapa meter dari sungai, itu kan ada yang pihak yang perlu mengkaji. Nah, peran akademisi kan bisa di situ ya. Peran media, nah itu juga luar biasa. Jadi semakin banyak media itu memberitakan, itu bukan sekedar untuk menakut-nakuti ya, tapi membangun awareness. Bangun awareness gitu. Misalkan kemarin ada salah satu teman kita rumahnya kemasukan ular. Itu namanya Mas Tat Setiabudi gitu. Rumahnya itu kemasukan ular, terus kemudian masuk di media online nasional gitu. Yang masukin waktu siapa? itu dibantu pemadam kebakaran ya? Iya, dari BPBD, salah satu unitnya kan Damkar gitu. Pemadam kebakaran. Nah, dia biasa megang selang yang gede-gede itu, megang ular yang kecil itu dia lebih bisa handle lah. Nah, akhirnya waktu itu oleh BPBD itu dibikin rilisnya. Terus kemudian dimasukkan ke media nasional dan pada waktu itu dimuat. Nah, ini bukan tentang itu berarti bukan tentang ini berarti bahaya nih sekitar rumah kita, bukan. Tapi untuk menyadarkan masyarakat bahwa kita hidup berdampingan dengan alam. Ketika kita membangun rumah di area kosong, maka ingat itu rumah makhluk lain sebelumnya, kayak gitu kan. Ada ular di sana. Jadi kalau mau salah-salahan itu nanti salah-salahan, kamu duluan, kan aku duluan. Karena udah duluan. Nanti malah siapa yang punya IMB duluan? mereka nggak ada IMB. Nah ini kan peran media ya untuk mengangkat gitu, menaikkan isu-isu tersebut. Gitu. Jadi agar masyarakat juga aware. Gitu. Aware ternyata di sekitar kita itu ada faktor-faktor kerawanan bencana. Nah ketika masyarakat aware, tujuan akhir dari penanganan bencana itu kan sebenarnya tujuan paling akhir ya. Itu bagaimana caranya mengurangi korban jiwa. Oke. Nah, ini kan ujungnya kan mengurangi korban jiwa tadi. Ketika masyarakat aware, mereka paham di sekitar mereka itu ternyata ada sekian potensi nih, ada sekian potensi atau risiko lah. Risiko ya. Bencana, gitu. Nah, akhirnya ketika orang punya kapasitas, orang aware, akan beda ceritanya orang yang menyelam dengan orang yang tenggelam. Ngomong tenggelam itu kemarin juga kita kan camping gitu kan. Kita camping di pinggir sungai, terus main air. Dan memang itu sungai yang memang untuk bermain ya. Tapi ternyata juga tidak luput dari risiko bencana juga. Masuk bencana nggak sih kayak gitu tuh? Itu sebenarnya termasuk risiko bencana ya. Yang bisa diantisipasi dari pengelolaan untuk aspek safety-nya, kemudian apa sih namanya ya, kayak semacam peringatan-peringatan yang orang juga perlu punya awareness juga untuk itu. Ya, itu sungainya tuh asik ya, sebagian besar dangkal gitu. Akan tapi karena berarus, beberapa area itu jadi kalau bahasa Jawanya itu luang. Jadi dia lebih dalam gitu. Dia lebih dalam karena tergerus arus itu, dia lebih dalam, dan waktu itu ada anak-anak main masuk ke luang itu gitu. Nah, ini kan semakin banyak pihak yang sadar adanya resiko tadi, itu semakin cepat respon dan alhamdulillah pada waktu itu diselamatkan. Meskipun secara skill kita pas-pasan gitu. Tapi karena ngelihat suasana yang lebih mendesak kayak gini, terus kemudian tahu sedikit banyak bagaimana caranya untuk melakukan rescue bencana air dan sebagainya. Nah ini akhirnya alhamdulillah anak tadi terselamatkan. Kebayang sih misalkan kayak tadi kasusnya Mas Taat, ada ular masuk ke rumah ya. Misalkan orang-orang udah tahu nih, ternyata kalau misalkan ada ular datang ke rumah kita bisa minta tolong BPBD, dalam hal ini Damkar, untuk bisa ngurus. Tapi kalau sebantul nelpon BPBD di satu waktu juga nggak bisa. Gitu ya. Dan kalau ada semacam forum-forum inisiasi untuk merangkul, meningkatkan partisipasi masyarakat ini, menurutku sih ini jawaban ya. Ini bukannya membela ya, mesti membela enggak. Tapi ya masuk akal sih, semakin banyak yang terlibat, dan harapanku sih nggak cuma berhenti di FPRB-nya saja, tapi FPRB juga melakukan edukasi aktif kepada masyarakat supaya semakin banyak yang
aware, semakin banyak yang punya ilmu dasarnya, sehingga pertolongan pertama tadi juga perlu diketahui oleh masyarakat tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah tentunya. Betul. Tanggung jawab pemerintah tetap ada ya. Tanggung jawab person juga masing-masing ada, masing-masing punya. Nah, adanya FPRB itu kan menjahit semuanya dia. Oke. Berada dalam satu forum, saling sharing gitu. Tanggung jawabmu apa, potensimu apa, potensiku apa. Terus kemudian kita sama-sama berangkat dari situ, itu kita mengurangi resiko bencana. Dan yang paling ujungnya ya sebisa mungkin nanti korban jiwa itu semakin bisa kita tekan gitu. Kita kurang. Makin banyak yang sadar, makin banyak yang berperan, makin bagus bencana tertangani. Oke, terakhir nih Pak. Apa? Dari semua itu peran DPRD apa dong? Peran DPRD kita pada regulasi dan fasilitasi. Jadi regulasi ini kita dorong ya adanya regulasi tadi untuk membentuk FPRB sampai ke tingkat kelurahan. Jadi ini harus ada dasar hukumnya. Harus ada. Kenapa? Karena kalau seumpama nggak ada dasar hukumnya, kita juga akhirnya mereka kan secara legalitas kurang. Sehingga ketika mereka secara legalitas kurang, itu batasan kewenangannya, batasan tanggung jawabnya itu kan akhirnya jadi bias kan. Nah, ini kan kasihan sekali kalau ada orang pengen berpartisipasi tapi malah justru dia disalah-salahkan gitu. Iya. Udah relawan. Enggak para muklis itu kan. Enggak di orang-orang yang rela aku relawan. Nah, itu di situ ya bukan. Itu bukan masa PRW bukan ya. Atau mau diambil jadi masa PRW single resmi PRW. Tapi memang regulasi itu perlu ya. Kita dorong adanya Pergub, kita dorong adanya Perda untuk apa pengurangan resiko bencana tadi. Berarti sekarang apa nih yang sudah ada regulasinya terkait dengan? Kalau di tingkatan pusat itu sudah ada undang-undang dan itu turunannya banyak ya. Sekarang di di kabupaten sudah sampai ke tingkatan SK pembentukan FPRB. Oh. Nah, SK itu kan juga dia akhirnya jadi semacam cantolat kan. Kenapa satu orang ini punya wewenang untuk buat? Karena satu orang ini punya wewenang untuk melakukan sesuatu. Batasannya di mana? Oh, ini satu entitas ini layak untuk mendapatkan akses anggaran gitu misalnya. Nah, ini batasannya di mana gitu. Mekanismenya seperti apa? Itu kan baru muncul ketika regulasi-regulasi tadi sudah ditetapkan. Yang kedua fasilitasi. Kita mengalokasikan anggaran ya. Kita mengalokasikan anggaran kepada BPBD untuk membuat forum-forum peningkatan kapasitas FPRB. Karena kualitas FPRB itu sendiri itu sangat bergantung dengan kapasitas yang dimiliki, dan kapasitas tadi selalu diupdate terus. Resiko bencana diupdate, model penanganannya juga diupdate, terus kemudian jaring informasi juga diupdate gitu kan. Kalau dulu kan jaring informasi masih hanya menggunakan mulut ke mulut gitu misalnya. Kalau sekarang kan sudah bisa dengan sosial media dan sebagainya. Nah, ini jadi satu perubahan yang jangan kita jadikan sebagai masalah, tapi kita jadikan sebagai potensi untuk meningkatkan kapasitas pengurangan risiko bencana. Nah, ini mulai kita fasilitasi gitu kan, forum peningkatan kapasitas, bahkan sebagian juga sosialisasi di tengah masyarakat oleh FPRB dan juga BPBD. Ini kita fasilitasi, termasuk forum-forum untuk pelibatan banyak sekali ya, entitas-entitas relawan itu kan banyak sekali kalau di Kabupaten Bantul. Dan luar biasa itu, applause lah buat mereka. Mulai dari teman-teman pramuka, terus kemudian Rapi, terus kemudian masing-masing organisasi masyarakat itu juga memiliki gitu. Banser juga memiliki, Kokam juga memiliki, di Muhammadiyah sendiri juga ada bidang khusus yang menangani tentang bencana. Nah, ini menurut saya kok kalau semua makin banyak dijahit, ini makin banyak nantinya akan resiko bencana yang makin bisa kita kurangi. Oke. Tapi kita udah nyampe lokasi, Mam. Oke, ya langsung closing aja. Jadi di sini satu insight yang aku dapetin sih ya, tentang partisipasi itu penting, dan untuk bisa berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana nggak mesti kita punya baju yang ada tulisannya relawan, atau nggak mesti kita ada di organisasi yang namanya ada unsur bencananya gitu ya, kayak tadi forum pengurangan risiko bencana gitu ya. Bisa jadi mulai dari lingkar terdekat kita, Dasawisma gitu ya, tentang
awareness terkait dengan pengurangan risiko, kemudian PKK, kemudian mungkin di forum-forum lain yang ada di lingkungan kita, di majelis taklim dan sebagainya. Ini bisa menjadi tantangan sih untuk melibatkan semakin banyak pihak supaya tujuan dari pengurangan risiko bencana bisa tercapai. Itu. Iya, jadi meskipun kami menggunakan baju oranye, ini ibu Oh juga ya, ini apa sih? kapal oranye gitu. Meskipun gak ada tulisannya PRB atau gak ada tulisannya bencana dan sebagainya. Tapi benar tadi, mulai dari lingkungan terkecil, minimal kalaupun kita tidak bisa menjadi solusi langsung nih, jangan menjadi bagian dari masalah ketika terjadi sebuah bencana. Itu. Dadah. Mulai kita bulan berikutnya.